Di kota mana? Siapa tahu nanti kita ada yang paling jauh dari mana nih? Kita yang tahu. Ini ada yang menulis di namanya ada yang dari Surabaya tadi ya kayaknya. Ada nggak yang lebih jauh dari Surabaya? Silahkan ditulis di kolom chat dari kota mana ini mengikuti webinar tentang Green Job ini pada siang hari. Dari Lampung. Biasa dari Lampung. Ini namanya agak susah nih disebutkan nih. Syafri Fian Nindi dari Lampung. Ada yang lebih jauh dari kakak Syafri ini dari Lampung. Hmm, ada yang dari Bekasi mungkin ya, yang paling jauh ini. Lampung juga. Dari kampus mana? Ini Kak Intan sama Kak Syafri. Oke, selamat datang yang baru join di sini ada Puput, ya, ada Hidayah. Wah, akhirnya Hidayah datang ke saya ya. Terima kasih. Ada Alia. Silahkan tulis dari asal kotanya. Siapa tahu nanti kita dapat yang paling jauh nih, Lampung dari Umala. Biasa. Ya, ini dari tim. Kita ingin teman-teman untuk merename namanya dengan format nama underscore nama kampus atau universitas. Silahkan yang belum di rename. Ada Kak Joanna, Giovanni. Wah, ini jauh ini mesti dari Italia ini, namanya Giovanni. Silahkan ditulis nama dan kampusnya dari mana ini? Dari Surabaya, Probolinggo. Luar biasa. Oke, Universitas Ujung Afrika. Iya, oke, terima kasih. Ini dari Lampung dan dari Surabaya. Ini paling jauh dari mana ya? Saya nggak ada titik acuannya. Jadi semuanya ini dekat deh. Karena ada teknologi, ada webinar ini, sosialisasi Green Job yang didukung oleh Apindo, kemudian dari Kemenak. Ini teman-teman ini semuanya dekat. Oke, sekarang sudah menunjukkan waktu jam 14:05. Kita akan memulai untuk program kita hari ini. Izin saya untuk share screen ya, buat teman-teman. Oke, kita kayaknya nggak muncul ya namanya. Iya, sudah muncul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke,
Ya, senang sekali saya bisa berkumpul, bertemu, dan berdiskusi ya buat dengan teman-teman semua dari mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan di sini kita akan mulai program Eco Talent Campus Program Sosialisasi Green Job tahun 2025. Di sini ada kolaborasi dari ES2P, Apindo, UMKM Merdeka, Prima Magang, PT KAI Kemenak, dan Coca-Cola EP. Tentu saja banyak sekali yang mendukung program ini, juga dari kampus-kampus yang membantu mensosialisasikan program ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan dengan kehadiran teman-teman ini saya merasa bahagia ya, karena apa? Teman-teman tahu Valentino Rossi ya? Ya, ya, Valentino Rossi itu sering juara Grand Prix. Dia dari Yamaha. Sebetulnya dia itu nggak punya motor paling kenceng gitu ya. Tapi dia itu sering juara karena dia sering nyalip di tikungan. Dia ngeremnya itu telat ini ya. Jadi dia sering jadi juara. Nah, ini teman-teman di sini yang siang-siang ini harusnya mungkin bisa melakukan hal lain, bisa pupuk siang atau bisa main. Itu meluangkan waktu untuk acara Eco Talent Campus Program. Ini saya doakan teman-teman ini selangkah lebih maju ya dibandingkan teman-teman lain, sehingga nanti suksesnya lebih cepat ini saya doakan. Oke. Di sini kita akan eh, berdiskusi bersama ya tentang Eco Talent. Nah, sebelum saya mulai, ini buat teman-teman, ini kan kita sudah mulai yang batch kelima ya. Siapa yang sudah ngikuti batch satu atau batch-batch sebelumnya, silahkan tulis di kolom chat. Ini saya sudah mengikuti batch-batch sebelumnya. Silahkan tulis di kolom chat ya. Biar kita tahu teman-teman ini passionnya di bidang eco talent, di bidang green job itu seperti apa. Nah, izinkan perkenalkan, saya DKS Nadi, dari tim komunikasi Prima Magang PT KAI di Kemenak. Kita akan bersama-sama sampai jam 15.30. Ya, di sini adalah rangkaian Eco Talent Program, ya, sosialisasi tentang Green Job 2025. Di sini kita sudah eh, menginjak ya, menginjak. Bahasa lama banget ini. Kita sudah melalui 4 batch sebelumnya. Dan kita sekarang sudah ke batch yang kelima di minggu pekan ini, yaitu pendahuluan tata kelola resiko berkelanjutan yang berkelanjutan. Wah, ini dari judulnya ada sudah mengusik rasa ingin tahu ini. Tata kelola resiko berkelanjutan yang berkelanjutan, gitu ya. Jadi memang sekarang kita memang sebagai talent, sebagai anak muda yang akan berkarya ya, kita harus tahu bagaimana melakukan segala hal bisnis kerjaan kita itu harus sustainable atau berkelanjutan. Makanya di sini pembahasan ini sangat penting supaya nanti teman-teman eh, menjadi seorang ahli ya, seorang ahli di bidang sustainability sehingga nanti jadi rebutan untuk berkarir di perusahaan idaman teman-teman semua. Gitu. Dan di sini kita ada grand rules ya. Silahkan teman-teman, di sini kita akan santai, nggak terlalu serius, tapi tetap fokus. Ini sedikit trip dari saya. Bagaimana sih eh, dengan acara ini biar bisa fokus, nggak gampang terdistraksi, yaitu dengan menyalakan kamera. Itu salah satu tips sederhana bagaimana kita biar fokus sehingga waktu kita selama 1,5 jam ini nanti benar-benar berdampak atau bisa efektif. Yang kemudian silahkan pertanyaan tulis di chat Zoom atau raise hand. Silahkan kalau mau langsung tanya boleh, nggak usah nunggu selesai, takut lupa nanti. Kemudian kehadiran minimal 75% dari minimal 7 sesi dari 9 sesi. Kemudian kita nanti akan di-share tentang pre-test dan post-test. Dan kemudian kita akan menyediakan sertifikat, ya, sertifikat untuk pendamping ijazah teman-teman untuk kehadiran minimal 75% dan mengisi formulir pre-test dan post-test. Ya, sudah dipahami ya buat teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, kita sekarang ini ada kedatangan ya, bintang tamu kita dari jauh gitu ya. Sekarang sedang
berada di Kalimantan itu Ibu Esther Mahar. Ya, dia seorang principal consultant dari MIP Indonesia, sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia ya, di seluruh dunia, sudah berkelana seluruh dunia. Jadi di sini sudah meluangkan waktu. Ini sangat kami sangat berterima kasih. Harapannya nanti bisa berbagi, membagikan pengalamannya, membagikan ilmunya supaya nanti teman-teman menjadi lebih paham tentang sustainability dan green job gitu ya. Oke, eh, begitu mungkin perkenalan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami tadi beberapa aturan dan kita nanti sekarang akan mengundang ya bintang tamu kita itu dengan pantun ini. Saya mau mengundang dengan pantun. Mana nih tadi pantun saya? Ya, minta tolong nanti kalau saya pantun dibilang cakep gitu ya, biar biar ada yang bilang aku cakep gitu. Kalau nggak gini nggak ada yang bilang. Oke, kita panggil eh, bintang tamu kita ini dengan pantun yaitu jalan-jalan ke Kalteng. Indahnya, Cakep. indahnya bikin keder nih. Cakep. Hey para green talent, yuk kita panggil Ibu Esther. Silakan Bu Esther. Iyain aja deh, cakep mas, cakep. Anyway, selamat datang adik-adik, rekan-rekan semua. Jadi kita langsung share screen aja kali ya. Saya langsung share screen ya. Oke, sudah bisa terlihat kah? Sudah. Oke, sip. Sudah bisa terlihat dan sudah bisa terdengar. Makasih Mas Deka tadi pantunnya cakep sekali lagi. Em, kita hari ini yang slot kelima ya Mas ya. Dan adik-adik semua kayaknya dari satu sampai keempat udah macem-macem tuh. Nah sekarang hari ini kita melanjutkan diskusi kita. Hari ini topik kita adalah pendahuluan tata kelola risiko keberlanjutan yang berkelanjutan. Mumet ya. Untung loh, Word itu tuh kalau typo bisa dibener-benerin langsung kelihatan merahnya biar nggak salah-salah. Jadi untuk rekan-rekan yang baru pertama mengikuti, selamat datang. Dan kita hari ini harapannya kita bisa anggaplah ini bukan sesuatu yang harus kita sikapi dengan serius. Sorry, harus kita sikapi dengan yang benar-benar formil gitu. Kita tetap serius, tapi kita berdiskusi dengan santai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diperbincangkan, atau ada yang mengulik pikiran kita, monggo, just raise your hand. Nanti seseorang akan memberikan mic-nya ke Anda. Tapi di akhir acara nanti kita akan buka sesi tanya jawab yang dipandu oleh Mas Deka. Intinya, kita serius tapi santai. Kita boleh memperbincangkan apa saja selama terkait dengan topik dan boleh nanya apa saja terkait dengan topik kecuali dua. Nggak boleh nanya umur saya sama nggak boleh nanya berat badan saya. Itu aja permintaannya. Oke, lanjut. Nah, ini saya juga bingung nih. Nama saya Esther Mahar. Background saya di engineering, kebanyakan saya bekerja di construction dan operations di engineering construction projects, infrastructure, oil and gas, ataupun mining. Saya mendapatkan S1 saya obviously di bidang teknik, cuman kok yang dilalah saya itu juga belajar filsafat, jadi ada judulnya yang sarjana sastra. Uh, saya dilahirkan di Indonesia, cuman langkah kaki saya membawa saya ke berbagai belahan dunia, di mana saya bekerja di bidang engineering tersebut.
uh, kegiatan volunteerism saya dan CSO di Indonesia, saya adalah bagian dari Lembaga Perempuan Dayak Nasional karena saya adalah masyarakat adat dari Kalimantan. Saat ini kayaknya saya yang paling jauh nih. Saya kebetulan berada di Sintang. Sintang sekitar 7-8 jam perjalanan dari Pontianak lewat jalan darat. Yang rutenya lumayan menguji nyali, apalagi kalau malam dan hujan. Saya juga berkecimpung di Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional dan juga di Indonesia ISO Expert Association. Nah, kira-kira sekilas tentang saya, itu deh pokoknya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita uh, safety moment dulu sedikit. Kita ini sedang mengadakan kegiatan yang berbentuk Zoom. Kita menggunakan alat-alat di sekitar kita. Kita ada di satu tempat. Nah, sekarang mungkin kita sama-sama melihat ke sekeliling kita. Apakah tempat kita itu nyamankah duduknya? Apakah laptop kita itu amankah letaknya? Atau mungkin ada kabel-kabel yang seliweran? Atau mungkin ada yang rentan jatuh dan sebagainya. Jadi sebelum kita mulai, kita lihat dulu sekeliling kita rapikan, kita pastikan bahwa keadaan kita aman dan nyaman, sehat dan selamat agar kita bisa mengikuti kegiatan dengan lancar. Nah, kira-kira seperti itu. Saya ini kebetulan numpang di tempat adik saya dan tadi mejanya sudah saya singkir-singkirkan yang bisa membahayakan laptop dan duduknya saya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita melihat sekeliling kita, melihat apakah ada bahaya yang mungkin timbul dari posisi kita sekarang. Kita singkirkan hal-hal yang berbahaya itu sehingga kita aman dan nyaman. Oke, that's our little safety moment. Agenda kita hari ini ada 3 intinya sebenarnya. Terus ada sesi diskusi dan tanya jawab. Seperti yang disampaikan tadi, ini adalah pendahuluan fundamental. Jadi kita berbicara tentang apa itu konsep keberlanjutan yang berkelanjutan dan kaitannya di dunia bisnis. Dan kita juga akan menyentuh apa sih itu manajemen risiko keberlanjutan. Setelah itu, kita akan masuk ke manajemen risiko keberlanjutan yang berkelanjutan. Itu seperti apa? Bagaimana hubungannya dengan dunia bisnis? Bagaimana hubungannya dengan aktivitas kita sehari-hari? Apakah kita dalam dunia pekerjaan atau sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kita yang menunjang sebuah pekerjaan? Pe- Pekerjaan itu kan sebenarnya bukan selalu berkaitan dengan profesi sebagai pekerja. Mahasiswa pun seperti adik-adik kan ada aja pekerjaannya, misalnya ngerjain paper, eh, apa ngerjain tugas, ngikutin webinar seperti ini, and so on and so on. Nah, jadi kalau misalnya kita berdiskusi, mudah-mudahan kita semua bisa aktif dan kita bisa membawanya ke konteks kita masing-masing. By the way, kalau saya boleh tanya, mungkin bisa dibantu Mas Deka atau Mbak Sisi. Kira-kira kita nih dari fakultas apa aja nih, kalau saya boleh tahu? Mungkin yang dari Lampung tadi, dari Umala, dari fakultas apa tadi? Bolehkah di kolom chat mungkin? Dari fakultas apa? Sorry. Ada yang dari engineering atau mungkin dari pertanian? Ya. FTIK itu Fakultas Teknologi Informasi bukan ini? PT, FTIK, ada yang FTIK.
nggak tahu komunikasi ilmu dan komunikasi kali ya. Oh, ada yang dari ada yang dari apa lagi nih biasanya? Nih, Fakultas Bisnis Hukum? ada ini dari FEB, ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Wah, Ada ini ya. ekonomi bisnis dan politik. Oh, bisnis dan politik Waduh, jadi satu ini. nggak apa-apa. Ekonomi. Sospol, sospol semi-semi. Pengambil kebijakan berarti. Berarti Iya. latar belakang kita beragam banget ya Mas Hmm. Deka ya. Iya. Oke. Ada teknik industri, ada yang Fakultas Teknik UPN, ini ada Wah, dari Jogja nih. PN Veteran. Fakultas Hukum, ada Iya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan juga ada. Keguruan, ini eh, yang kadang-kadang suka terlupakan nih kalau kita ngomongin green jobs ya Mas Deka ya. Iya. Keguruan, Hmm. pendidikan, hukum dan lain-lain. Eh, Ada kehutanan juga ini. nah, kehutanan. Nah, ini biasanya kalau yang green dikaitkan kalau dengan tidak dengan environmental, biasanya dikaitkan dengan kehutanan. Padahal kita semua datang dari berbagai eh, background yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda-beda, yang semuanya itu bisa menjadi bagian dari green jobs itu sendiri. Oke, terima kasih rekan-rekan adik-adik sekalian. Nah, topik pertama kita adalah keberlanjutan yang berkelanjutan dan dunia bisnis. Gimana sih sebenarnya hubungannya mereka itu? Apa sih criss-crossnya? Di mana sih mereka itu saling menyangga dan saling menopang satu sama lain? Kita awalin dulu dari yang namanya sustainability. Jadi katanya UNESCO, ini kemarin kayaknya sudah pernah juga dengar kan? Keberlanjutan itu sustainability dipandang sebagai kapasitas jangka panjang untuk kita bisa menyeimbangkan penggunaan kita dan persediaan sumber daya dari waktu ke waktu. Jadi, apa yang kita gunakan pada saat ini harapannya tidak berlebihan, sehingga persediaannya itu bisa tetap ada. Persediaan yang memang benar-benar diperlukan untuk kehidupan kita sebagai manusia. Dalam arti luas, keberlanjutan itu mengacu pada sebuah keadaan sebenarnya. Jadi sebuah keadaan yang menunjukkan kemampuan kita untuk mempertahankan atau mendukung sebuah proses di mana kita menyeimbangkan penggunaan dan persediaan ini terus-menerus. Dia tidak hanya berhenti di satu titik, dia terus-menerus selalu begitu kejadiannya. Terus-menerus kita pikirkan bagaimana sih saya bisa menyeimbangkan penggunaan dan persediaan sumber daya ini. Nah, kira-kira begitu. Dengan kata lain, pola pendekatan pemikiran kita itu yang menuntun perilaku kita eh, untuk menciptakan keadaan itu menjamin keadilan antar generasi. Yang saya perbuat pada saat ini, saya juga harus pikirkan nanti ke depannya gimana. Apakah yang saya buat ini baik hanya untuk pada saat saya saja, atau baik untuk anak cucu saya kemudian? Apakah anak cucu saya tetap bisa minum air yang layak minum atau berenang di sungai yang airnya itu masih layak untuk menjadi tempat berenang? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya sustainability itu terkait dengan keadaan. Keadaan itu berawal dari pemikiran kita yang menyeimbangkan penggunaan dan persediaan. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan antar generasi. Jadi, kita diminta untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Oke. Selanjutnya, keberlanjutan adalah konsep pemikiran kapasitas kita untuk mempertahankan, bertahan dengan fokus pada interaksi faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Kita tidak hidup sendiri. Kita hidup di sebuah lingkungan yang bisa mengandung flora, fauna, dan orang lainnya. Untuk kita bisa hidup di situ, tentunya ada juga struktur ekonomi di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Nah, interaksi dari semua itulah yang menjadi konsep pemikiran sustainability itu. Apabila kita ngomongin tentang ESG, kadang-kadang kan orang suka salah, bukan salah kaprah, salah mengerti. Kadang-kadang sustainability itu dipikir sama aja dengan ESG. Nah, kalau tadi sustainability adalah konsep pemikiran, jadi dia berpikir gimana nih untuk mengatur interaksi antara lingkungan sosial dan ekonomi. Yang namanya ESG itu lalu merujuk pada serangkaian kriteria yang digunakan untuk menilai pola pemikiran kita itu berhasil atau tidak. Nah, jadi kalau konsep pemikiran kita itu untuk menyeimbangkan interaksi faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi, terus kita akan merencanakan. Lalu, orang lain menilai menggunakan serangkaian kriteria untuk menentukan apakah pemikiran kita itu bagus atau enggak. Jadi, sustainability thinking kita itu jalan atau enggak, logika atau enggak. Kalau sustainability sifatnya lebih dari dalam diri, kalau ESG sifatnya lebih dari luar. Jadi bisa dibilang ESG adalah kerangka yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah usaha yang tujuannya adalah untuk mendukung sustainability itu tadi, sebuah keadaan di mana kita selalu bisa terus-menerus menyeimbangkan interaksi faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Karena ESG adalah kerangka yang digunakan untuk mengukur kinerja pada waktu tertentu, maka sustainability adalah prinsip pemikiran yang bertujuan lebih ke jangka panjang. Jadi ESG itu biasanya dia ada timelinenya. Dari tahun A, dari tanggal A ke tanggal B, oh ada peningkatan. Peningkatannya itu dari mana? Oh ternyata pemikiran mereka itu begini, agar ke depannya jangka panjang mereka akan tetap selalu bisa meningkat sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit kinerjanya. Kira-kira begitu. Jadi ESG dia lebih pendek, dilihat dari luar, sustainability dia pemikiran jangka panjang, diawali dari dalam. Kesemuanya itu untuk mendukung terjadinya sebuah keadaan yang seimbang antara penggunaan dan ketersediaan itu tadi. Terus, apa dong sustainability, ESG, dan bisnis itu sendiri? Hubungannya itu gimana? Kok semua orang tuh sekarang ngomongin sustainability itu kenapa? Harus ada ESG rating itu ceritanya gimana? Lah, kalau bisnisnya itu terus harapannya seperti apa mereka harus berperilaku? Kalau misalnya rekan-rekan semua, adik-adik, eh, kita semua sepertinya sudah pernah mendengar yang namanya SDG, Sustainable Development Goals. Nah, semua negara itu bilang iya, kita nih harus bersama-sama mengupayakan agar SDG ini tercapai. Oke, kita punya tujuan. Sekarang mari kita melangkah bersama. Nah, salah satu faktor yang sangat menentukan untuk tercapainya SDG itu adalah perilaku sebuah bisnis. Perilaku sebuah bisnis yang bertanggung jawab. Karena keadaan operasi sebuah bisnis itulah yang biasanya sangat banyak mempengaruhi apapun yang diharapkan dicapai oleh SDG itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, setelah SDG itu ada, yang namanya pemerintah, yang namanya society, pemerintah terus kan dia bikin undang-undang.
Terus society dia juga mengharapkan keadaan yang lebih baik karena kita yang biasanya paling merasakan apa dampak dari climate change itu. Nah, setelah itu PBB mikir nih, oh ternyata industri ini yang membawa begitu banyak dampak yang mengubah tatanan climate ini sehingga ada dampak yang mempengaruhi orang dan mengubah lingkungan. Seperti contohnya banjir, karena mungkin dia uh, bangunnya sembarangan pabriknya, air yang tercemar, karena mungkin dia limbah pembuangannya langsung dibuang ke sungai, terus dia uh, emisi karbon misalnya yang sangat tinggi dari kegiatan industri, sehingga kita mengalami peningkatan suhu yang sangat tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kita semakin paham bahwa bisnis ini sangat berperan, industri ini sangat berperan, karena mereka ini yang benang merahnya dari orang, lingkungan, dan ekonomi. PBB terus bilang, oke, industri, tolong dong kita semua nih, kita harus bisa mengintegrasikan pemikiran yang seimbang tadi, pemikiran yang bertanggung jawab tadi, ke semua proses pengambilan keputusan kita terkait sebuah bisnis. Dengan kata lain, PBB bilang ke industri, mari kita berpikir tentang bagaimana cara industri ini bekerja yang mempengaruhi lingkungan. Sehingga eh, industri-industri itu, bisnis-bisnis itu diharapkan untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan yang seimbang itu tadi. Awalnya itu ideologinya. Selanjutnya, setelah PBB bilang begitu, nah negara, banyak negara-negara di dunia yang tujuannya sama, kita berusaha untuk mencapai SDGs, menerjemahkannya ke dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait. Jadi, mereka menerjemahkannya ke dalam perundang-undangan tentang bagaimana sebuah bisnis itu harus berperilaku, misalnya. Harus ada ethical business conduct-nya, harus ada sustainability reporting-nya yang menunjukkan bagaimana mereka menata kelola operasinya. Terus ada peraturan-peraturan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Oh, emisinya harus segini aja. Nah, kalau misalnya dia membuang limbah, dia tidak bisa dibuang sembarangan. Dia harus dikelola dulu dan lain sebagainya. Kalau misalnya mungkin ada yang familiar dengan istilah proper, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu adalah salah satu peraturan yang diterjemahkan dari ideologinya, konseptualnya PBB itu diterjemahkan ke peraturan yang berbentuk proper itu tadi, yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup, agar para bisnis ini mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan dan operasinya. Jadi, intinya karena PBB bilang, oke bisnis kamu harus ikut agar kita bisa mencapai SDG. Terus negara-negara bilang, oke bisnis ini aturannya, ini undang-undangnya, agar kamu tuh masih tetap bisa beroperasi dan mengintegrasikan keberlanjutan itu sehingga SDGs itu bisa tercapai. Karena itu penting, artinya bagi sebuah operasi, sebuah bisnis untuk memahami prinsip-prinsip ESG dan keberlanjutan itu sendiri dalam konteks bisnis masing-masing, terutama apabila dikaitkan dengan posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia. Nah, eh, Indonesia kita tahu sendiri, kita adalah awalnya negara agraris. Cuman kita pelan-pelan shifting ke
negara yang berbasis industri manufacturing. Nah, di Indonesia sendiri kita memproduksi begitu banyak produk yang kita pasarkan ke seluruh dunia. Kita, apabila kita memproduksi tekstil, kita jual ke Amerika, kita jual ke Uni Eropa. Apabila kita produksi perangkat otomotif, misalnya kita jual ke Jepang, kemana-mana. Nah, akibat dari begitu banyaknya negara menerjemahkan desakan PBB untuk bisnis-bisnis mengintegrasikan keberlanjutan, otomatis tiap negara itu pasti punya peraturan tertentu. Dan peraturan-peraturan itu tentunya mengharapkan bahwa perusahaan ini memahami prinsip ESG dan keberlanjutan sesuai konteks bisnisnya. Karena kalau mereka tidak paham dan tidak bisa mengimplementasikan sesuai konteks bisnisnya, maka kita kemungkinan tidak bisa memasarkan produk yang diproduksi di Indonesia ke pasar ekspor. Sehingga posisi kita sebagai supplier dalam rantai pasok dunia itu otomatis terancam. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga sebaliknya apabila negara lain itu menjual ke Indonesia atau malah pabriknya ada di sini. Nah, ikutlah dia proper, dia harus ikutin perundang-undangan di Indonesia. Nah, kira-kira seperti itulah uh, dari konsep sebuah sustainability yang dilaporkan oleh dasar kriteria ESG, sebuah bisnis itu harus memahami prinsip ESG dan keberlanjutan dalam konteks mereka masing-masing dalam mengoperasikan bisnisnya. Jadi, keberlanjutan dalam sebuah konteks bisnis adalah sebuah konsep yang menjalankan eh, roda operasi usaha itu yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini tanpa kita membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri di sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kembali lagi ke konsep yang awal tadi. Sustainability is a balancing act. Kita tidak hanya bisa berpikir tentang diri sendiri, tapi kita juga memikirkan ke depannya itu seperti apa. Apakah keputusan yang kita buat pada saat ini, kita sudah memikirkan tidak hanya efeknya yang kita jalani pada saat ini, tapi juga dampaknya yang sangat jauh ke depan. Contohnya, misalnya, walaupun mungkin di Indonesia belum ada peraturan tentang effluent, misalnya, yang eh, apa untuk chemical-chemical tertentu. Tapi eh, kita tahu di negara lain itu misalnya sudah dilarang. Dan kita tahu kalau misalnya kita lepasin begitu aja, itu akan berdampak buruk ke eh, lingkungan sekitar kita di mana air itu digunakan. Mungkin ada unsur karsinogeniknya, tapi karena di Indonesia belum ada peraturannya, mungkin di negara lain dia sudah ada risetnya. Kalau kita tahu dan kita tidak menanggapinya secara proaktif, nah berarti kan kita membahayakan kehidupan orang lain di masa depan. Kemungkinan air itu akan begitu terpolusinya sehingga itu akan mempengaruhi keadaan lingkungan itu sudah pasti garda pertama, dan apabila itu air itu digunakan kemungkinan akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, mungkin seperti itu. Contoh kasusnya mungkin di sebuah aliran sungai yang sangat tercemar. Apabila di sungainya itu terbanyak terdapat kandungan merkuri dan cyanide sebagai efek dari sebuah pertambangan, kita bisa bayangkan orang-orang yang tinggal di bantaran sungai itu
lama-kelamaan mereka tidak akan bertahan. Lama-kelamaan ya kesehatan mereka akan sangat terganggu dan ya mereka tidak akan hidup lagi. Apabila mereka tidak bisa hidup lagi, ya otomatis kebetulan saya orang Dayak, otomatis mungkin nanti nggak ada lagi tuh yang anak-anak Dayak di sekitar aliran sungai itu. Nah, seperti itulah kira-kira konsepnya. Jadi, tujuan dari sustainability yang diintegrasikan di dalam sebuah bisnis adalah agar bisnis itu dapat beroperasi secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeberlanjutan dalam lanskap bisnisnya, baik secara nasional maupun internasional. Berkelanjutan itu apa sih artinya? Berkelanjutan itu adalah untuk bisnis itu sendiri. Jadi dia itu tetap ada dan berlaba. Setiap bisnis kan pasti maunya itu kan. Nah, ada berlaba. Berkeberlanjutannya ini adalah pada saat sebuah bisnis itu tetap ada, dia tetap berlaba, tapi dia juga bisa membawa makna yang membawa dampak positif ke sekelilingnya. Nah, kira-kira itulah konsep dasar dari sustainability in a business. Terus, kita lanjut nih. Ada yang namanya manajemen risiko keberlanjutan. Sustainability Risk Management. Apa itu? Apa hubungannya sama cerita yang tadi itu? Nah, kira-kira kita mikirnya kan kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang manajemen risiko dulu nih. Risiko kita tahu kalau itu tuh adalah sesuatu uh, yang harus kita putuskan. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, seperti tadi, kita mau zoom, terus kita lihat dulu sekeliling kita, ada ancaman bahaya nggak kira-kira? Yang kira-kira kalau air itu tumpah, kena laptopku yang kutaruh di sampingnya, rusak nggak laptopku? Nah, air yang ada di samping laptop dan laptop yang ada di dekat air itu adalah ancaman. Nah, ancaman itu dia bisa menjadi sebuah insiden negatif apabila eh, ada sebuah momentum yang menggerakkan air itu sampai ketemu laptop. Tumpahlah dia. Kalau yang tadi merhatiin saya ini kan kalau ngomong tangannya goyang-goyang terus. Karena itu saya tahu kebiasaan saya. Kalau ada air di sini, ada kemungkinan saya menepis air itu kena laptop saya. Berarti ancamannya adalah posisi laptop, posisi air, dan aktivitas saya yang bisa membuat air itu tumpah ke laptop. Karena saya nggak mau laptop saya rusak, nggak mau Zoom ini nih terputus, saya singkirkan air itu. Dengan kata lain, saya meminimalkan kemungkinan terjadinya air tumpah ke laptop. Saya susun ulang meja saya. Terus saya cek sambungannya. Setelah semua ancaman itu saya hilangkan, saya cari posisi yang paling optimum nih. Bagaimana caranya agar saya bisa memaksimalkan positif dari Zoom ini dan meminimalkan negatif dari Zoom ini. Gambaran gampangnya manajemen risiko itu seperti itu. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain, kita mikir dulu, apa sih yang ada di sekeliling kita? Kira-kira apa sih yang mungkin terjadi?
Seberapa besar kemungkinan hal itu terjadi dilihat dari kebiasaan kita, aktivitas kita, dan yang lain-lain, agar kita bisa menata kelola ancaman dan kemungkinan kejadian tadi itu, sehingga kita bisa memaksimalkan sisi positifnya dan minimalkan sisi negatifnya. Nah, kira-kira itu gambaran managing risk, manajemen resiko yang fundamental banget. Dia satu melibatkan proses sistematis untuk mengidentifikasi. Udah gitu, kita identifikasi ancamannya, terus kita analisa nih. Apa aja kira-kira yang bisa bikin jadi negatif nih? Apa aja kira-kira yang bisa mengurangi kemampuan kita untuk memaksimalkan sisi positif dari Zoom ini? Nah, kira-kira setelah itu, lalu kita pikirkan gimana caranya saya bisa uh, lebih mengedepankan apa yang positif dan meminimalkan apa yang negatif. Langkah-langkah kuncinya untuk bisa begitu adalah menilai kemungkinan dan dampak risikonya. Dampak sifatnya jangka panjang. Nah, eh, kemungkinan dari yang bahaya-bahaya-bahaya semua tadi belum tentu bahaya dia kalau misalnya dia tangan saya tuh kayak gini terus. Tapi kalau misalnya saya tahu aktivitas saya biasa begini-begini, tangannya goyang-goyang terus, saya mikir, oh berarti saya harus pindahkan itu. Jadi menilai kemungkinan dan dampak risiko jangka panjang laptop saya rusak. Nah, kira-kira seperti itu. Dari situ, kita mengembangkan strategi untuk mengendalikan atau menghindari dampak yang negatif itu tadi. Kita kendalikan, mungkin kalau misalnya seandainya saya punya botol di sini, saya takut aus, saya tetap harus ada botol di sini. Mungkin saya pastikan kalau botolnya itu tertutup rapat. Dengan kata lain, saya kendalikan untuk menghindari dampak negatifnya itu. Atau mungkin saya taruh di pojokan sana, biar nanti saya bisa ambil di sana aja yang berjauhan dengan laptop itu. Setelah kita uh, mengembangkan strategi dari kita berpikir itu tadi, uh, kita terapkan pengendalian itu. Air yang sudah saya kencangkan tadi tutupnya, tetap saya taruh di sini. Nah, tapi saya naruhnya mungkin agak jauhan dikit. Nah, terus tetap aja nih tangan saya goyang-goyang karena saya biasa kalau ngomong selalu ada body activitiesnya. Kemungkinan tangan saya nyamber botol itu masih tetap ada. Dia bisa jatuh, tapi airnya nggak tumpah. Nah, efektifkah dia apabila hanya dikaitkan dengan laptop saya aja? Efektif, karena dia ketutup jauh, dia jatuhnya ke bawah. Nah, tapi dampaknya kalau kena laptop kan langsung efek. Dampaknya ada nggak kira-kira? Kalau dia jatuh ke bawah, terus dia menimbulkan suara yang kencang, mungkin saya kaget. Mungkin saya kaget, mungkin juga airnya itu terus pecah dan menggenang. Berarti tindakan saya tadi efeknya mungkin bagus untuk saat ini terkait dengan laptop, tapi mungkin dampaknya masih ada nih yang negatif yang mungkin mempengaruhi saya. Kalau saya kaget, tahu-tahu saya dengan tidak sengaja mukul laptop, laptop saya tetap rusak kan jadinya, atau malah airnya tergenang dan orang lain bisa terpleset. Nah, akhirnya saya memilih untuk taruh di pojok sana aja dengan keadaan tetap tertutup rapat. Sehingga
Saya bisa mengendalikan efeknya. Setelah saya amati, ternyata dampaknya, efektivitasnya bisa saya tingkatkan dengan cara meletakkan botol air itu jauh di sana. Nah, kira-kira pola pikirnya seperti itu. Jadi, prinsip dasar manajemennya itu dalam sebuah bisnis, manajemen risiko keberlanjutan mengacu pada konsep menjalankan sebuah usaha, menghasilkan laba tanpa berdampak negatif pada lingkungan, komunitas, ataupun sosial secara keseluruhan. Jadi kita benar-benar ngelihatnya tuh tidak hanya bisa lingkup kecil saja. Kita benar-benar harus ngelihatnya tuh secara keseluruhan, holistik. Seperti saya contohkan tadi, oh dia tidak cukup hanya ditutup aja, masih ada kemungkinan dia kena. Dijauhkan juga masih ada kemungkinan dia jatuh. Jatuh, menggenang airnya, orang lain bisa kepleset. Oh, akhirnya taruh aja di sana. Sedapat mungkin kita berusaha agar dampak negatif dari aktivitas kita itu terkendali. Kalau kita tidak bisa, kalau tanpa ini sebenarnya kata yang agak keras ya, mungkin kita bisa kembali lagi meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Jadi, risiko keberlanjutan dalam bisnis secara umum membahas dua kategori utama, dampak bisnis terhadap lingkungan, dampak bisnis terhadap masyarakat. Biasanya yang dilihat dua itu. Dari dua itu pasti ada risikonya kan, pasti ada dampaknya. Kita maunya dampak yang positif, yang lebih kita uh, maui. Bagaimana cara kita memikirkan apa yang kita harus lakukan? Itulah manajemen risiko keberlanjutan. Bagaimana caranya kita bisa berdampak positif pada lingkungan? Bagaimana caranya kita bisa berdampak positif terhadap masyarakat? Nah, kira-kira prinsip dasarnya seperti itu. Untuk bisa berdampak, tentunya kita perlu tata kelola. Nah, tata kelolanya inilah yang nanti dampak bisnisnya bisa uh, dihitung melalui ekonomi yang berkelanjutan itu, dampak lingkungannya bisa dihitung juga melalui pelaporan ESG tadi kriterianya apabila orang lain lihat kita, dampak sosialnya juga bisa dilihat dari tata kelolanya seperti apa, sehingga positif sebuah bisnis ke masyarakat itu bisa dicapai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, yang tadi kita bicarain itu namanya shared value opportunity. Overlap antara kemajuan positif performance sosial dan lingkungan serta naiknya keuntungan finansial. Dengan kata lain, do good, berbuat baik dapat berdampak langsung pada kemampuan perusahaan untuk do well, membuat laba. Karena pada saat ini kalau kita mau jualan, kalau kita mau memasarkan produk kita, kita pun harus menunjukkan bahwa kita itu beretika dan bertanggung jawab sebagai sebuah bisnis. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Sampai saat ini mungkin ada yang mau sharing atau ada pertanyaan? Kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ada yang kemudian kita sebut sustainability strategy, risks, dan business decision. Seperti tadi kita bilang, uh, kita omongkan sustainability itu adalah penyeimbangan agar kita itu bisa menimbang-nimbang unsur baik, unsur buruk, agar kita tidak membahayakan
orang lain, tidak membahayakan kita, dan tidak membahayakan masa depan. Orang lain lingkungan, kita tata kelola masa depan lingkungan. Perusahaan yang berkelanjutan, sustainable business, biasanya mempertimbangkan berbagai faktor itu tadi pada saat membuat keputusan bisnisnya. Eh, Misalnya dia, oke, aku mau investasi aja. Nah, aku mau investasi misalnya dalam pembangkit listrik tenaga air misalnya, atau dalam pembangkit listrik tenaga surya. Kan ada dua opsi nih, ya kan? Ada dua opsi. Untuk pabrikku bisa berjalan dengan renewable energy dan aku bisa bilang kalau environmental kriteriaku itu baik, aku punya dua opsi. Aku bisa punya pembangkit listrik surya atau pembangkit listrik air. Nah, kita harus bikin keputusan kan? Ya, oke. Keputusannya itu biasanya dipertimbangkan dari berbagai macam faktor. Faktor lingkungannya seperti apa? Oke, apabila kita mau tenaga surya, oke, dia dipasang di mana? Oh, mungkin bisa dipasang di atap pabrik misalnya. Iya, tapi biayanya mahal ternyata. Dan kita harus pinjam duit ke bank misalnya. Di sisi lain, oh, kalau kita pembangkit listrik air, di belakang tuh ada sungai, alirannya itu cukup. Dia bisa berputar ini generatornya. Nah, tapi dan harganya pun cukup murah. Oke. Tapi pada saat kita menentukan teknologi misalnya untuk uh, uh, listrik tenaga air ini, ternyata streamnya itu tidak cukup besar. Dan apabila kita pasang di situ, kita menghalangi ikan-ikan yang mau turun ke bawah mengikuti aliran sungai itu. Contohnya, berarti kan kalau kita uh, mau solar panel, harganya mahal, tapi bisa dipasang di atas pabrik. Tidak terlalu mempengaruhi lingkungan, tapi harganya mahal. Kalau kita tenaga air, uh, generator kincir, bisa juga lebih murah, tapi ternyata uh, murah itu mengganggu aliran anak-anak ikan yang lari mengikuti stream flow-nya sungai itu tadi. Kalau kita paksakan dan kita hanya memperhitungkan murahnya aja, kita akan pilih air kan. Hmm. Tapi kita juga memikirkan kalau sungai ini tidak bisa dilalui oleh anak-anak ikan tadi itu, nelayan yang di sana nggak ada yang bisa dia tangkap karena kita mengubah sumber daya. Kalau kita paksakan ini, kita akan menimbulkan dampak yang positif sebentar pada saat bayar bangunnya eh, tenaga listrik air itu tadi, tapi dampak negatif yang sangat besar karena nelayannya jadi kehilangan mata pencaharian di sana. Akibatnya, mungkin kalau kehilangan mata pencaharian, angka kriminalitas mungkin kan meningkat. Jadi pabrik kita itu nanti malah jadinya nggak aman. Nah, kira-kira lingkarannya seperti itu. Jadi merencanakan tata kelolanya itu harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang seperti itu tadi. Mahal pada saat ini, cuman mungkin uh, dampaknya itu positifnya masih lebih uh, bagus daripada harga sesaat yang dibayarkan. Jadi harapannya begitulah
bisnis-bisnis itu berperilaku. Mereka merencanakan tata kelolanya, pengambilan keputusan bisnisnya dengan mengarus utamakan keberlanjutan. Organisasi seperti ini biasanya merencanakan seluruh kegiatannya secara terintegrasi. Dampak operasi mereka benar-benar diperhitungkan untuk memastikan bahwa laba jangka pendek ini tadi murah, tidak menimbulkan kewajiban jangka panjang. Murah harganya hydropower plant, tapi ternyata ada harga kewajiban jangka panjangnya. Karena kita memutus mata pencaharian nelayan-nelayan di sekitar pabrik kita. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah yang kita namakan sustainability strategy yang dikaitkan dengan risk serta business decision. Terus, sustainability risk assurance strategy itu sasarannya adalah memberikan dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat melalui tindakan terkendali yang diatur oleh tata kelola yang terencana. Merencanakan ini tadi, seperti tadi harus memperhitungkan berbagai macam faktor, sehingga risiko ke depannya itu bisa dikendalikan oleh tindakan yang kita ambil pada saat ini. Kalau perusahaan gagal untuk berpikir seperti itu, maka yang terjadi mungkin sebaliknya. Kita pasang hydropower plant tadi, keputus siklus anak ikan yang menjadi eh, sumber ekonomi kaum nelayan itu. Nah, keputuslah di situ. Di sana karena ikannya tidak bisa hidup gede, tumbuh lumut-lumut yang mempengaruhi kualitas air. Nelayannya udah nggak dapat ikan, terus lingkungannya terdegradasi. Airnya menjadi tidak sehat untuk mereka hidup. Tidak dapat ikan, dia tidak dapat pencarian. Airnya buruk, menjadi wabah penyakit. Terjadi kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Karena dia tidak dapat ikan, dia tidak bisa beli barang di pasar. Otomatis pasarnya jadi sepi, roda ekonomi terhenti, dia sakit, dia tidak bisa bekerja. Akibatnya, yang keputusan kita tadi itu mungkin akan berujung pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Risiko-risiko seperti itulah yang harus kita pikirkan pada saat kita mengatur sustainability strategi kita dan uh, bagaimana kita mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita memikirkan lingkungan dan orang tadi itu, apabila kita didapati ngambil yang murah tadi itu, kita hanya memikirkan diri sendiri sesaat aja. Walaupun kita sebenarnya tahu kalau dampak jangka panjangnya itu negatif, kita akan dianggap sebagai sebuah bisnis yang tidak bertanggung jawab dan tidak beretika. Kita akan dianggap sebagai sebuah bisnis yang hanya berfokus kepada laba saja. PBB, negara, eh, masyarakat pasti tidak akan suka. Apabila mereka tidak suka, kita bisa kena denda, kita bisa kena demo. Orang nggak mau beli barang kita. Berita buruknya tersebar kemana-mana. Akibatnya, image kita jadi jelek, orang nggak akan beli barang kita lagi. Jadi, apapun itu tadi pemikirannya sustainability risk itu sebenarnya membantu kita untuk bisa tetap kompetitif juga sebagai sebuah bisnis. Kira-kira seperti itu. Terus, ada lagi nih namanya
manajemen risiko berkelanjutan yang, oh sorry, ini tadi saya typo, yang berkeberlanjutan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah sustainability risk management. Terus terang saya menerjemahkannya agak ribet. Nah, sustainability adalah keberlanjutan pola pikir. Sustainable adalah bagaimana manajemen risiko itu membantu perusahaan itu tetap ada dan berlaba. Digabungkan dengan pemikiran sustainability ini yang memberikan makna, intinya manajemen risiko keberlanjutan yang berkelanjutan ini adalah bagaimana perusahaan itu menata kelola segala macam aktivitasnya agar dia tetap ada, berlaba, intinya berkelanjutan terus-terusan ada perusahaannya dan bermakna bagi lingkungan dan sosialnya. Itulah aspek keberlanjutannya. Nah, gambarannya seperti itu. Ada sebuah konsep yang dinamakan corporate sustainability. Jadi ini adalah pola pendekatan yang pemikirannya bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan di sekeliling kita. Jadi itu adalah penerapan strategi bisnis yang yang berfokus pada dimensi etika, doing good, doing well tadi itu, sehingga sosial, lingkungan, dan ekonomi kita itu berjalan beriringan, seimbang dia. Aku nggak mikirin laba aja, tapi aku juga harus membawa makna agar aku tetap bisa ada. Kira-kira lingkarannya seperti itu. Strategi yang dibuat, yang dipikirkan secara matang, memikirkan berbagai macam faktor risiko tadi itu, dimaksudkan untuk mendorong keberlangsungan usaha secara terus-menerus. Kita itu kan nggak ada yang bikin usaha itu rencananya tahun depan mau bangkrut. Tahun depan itu kan rencananya mau berkembang. Jadi kita untuk berkembang kita harus tetap ada. Kita harus berlaba agar bisa berkembang. Di sisi lain, kita ingin membawa makna. Kita ingin orang-orang itu tahu kalau apa yang saya lakukan, itu saya lakukan berdasarkan pola pikir yang sudah memperhitungkan berbagai macam risiko. Saya laporkan biasanya dalam bentuk sustainability reporting, pola pikir saya itu hasilnya saya laporkan sebagai bagian dari sustainability reporting dalam bentuk ESG data secara transparan. Dari situ, orang-orang akan bisa tahu, oh dia ternyata orangnya begini, eh, dia ternyata pola pikirnya begini, oh iya bagus itu ininya. Nah, dari situlah kita akan bisa ber, merencanakan pengembangan yang tepat untuk organisasi bisnis kita sendiri. Apabila kita mengkomunikasikan pola pemikiran kita ke stakeholder kita melalui contohnya sustainability reporting dan melaporkan pencapaian kita dalam bentuk ESG data sesuai kriteria tertentu, misalnya orang kan tahu nih pola pikirnya kita gimana, dan itulah yang bisa membuat kita tetap relevan, beretika, dan bertanggung jawab di mata semua orang. Itu adalah konsep yang dinamakan corporate sustainability mindset. Fundamentalnya seperti apa terusan? Keberlanjutan bisnis secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk menanggapi kebutuhan jangka pendek tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Seperti saya contohkan tadi itu, kebutuhan jangka pendeknya
adalah renewable energy untuk menjalankan pabrik kita. Harus ada. Pilihannya ada dua. Solar panel yang mahal, tapi dampak negatifnya lebih sedikit ke jangka panjangnya, atau hydropower plant yang murah, tapi dampak negatif jangka panjangnya lebih negatif. Nah, diputuskan power plant aja. Solar panel aja. Jadi, jangka pendek energi terpenuhi. Ada efek energi terpenuhi. Dampak positif ke depannya tetap ada, tidak dikorbankan. Dan itulah pendefinisian sebuah keberlanjutan bisnis. Dengan berfokus pada bagian berkelanjutan dari keberlanjutan, kita terus dapat berpikir dalam jangka panjang itu seperti apa. Kita tetap bisa ada. Nah, terus kita memikirkan gimana nih saya mendesain tata kelola saya yang tahan lama. Tahan lama itu otomatis kita selalu mikir ke depan, kita proaktif. Dan contohnya seperti tadi, kita bisa berinvestasi pada solar panel ini karena solar panel ini dampaknya jangka panjang, tahan lama walaupun bayar di depannya mungkin lebih mahal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, hal ini, pemikiran seperti itu tidak hanya akan membantu perusahaan bertahan dalam jangka panjang, tapi juga akan membantu dalam mengembangkan bisnis agar tetap ada. Risiko itulah yang kita hindari. Kita maksimumkan dampak positif kita minimalkan dampak negatif kita, agar kita membawa makna sehingga kita tetap bisa mencetak laba. Itulah fundamental dari manajemen sustainability risk management. Setelah itu ada yang dinamakan sustainability business assurance. Keterkaitannya dengan sustainability business risk adalah business assurance itu adalah proses yang memastikan bahwa sebuah organisasi itu memang melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian secara efektif dan efisien. Business assurance itu dia memfasilitasi pengambilan keputusan, kembali lagi, pengambilan keputusan yang berhati-hati dalam mengelola diri mereka dan risiko manajemen untuk melindungi kinerja organisasi ini dengan memperhitungkan faktor-faktor dampak yang ditimbulkan dari operasi. Business assurance, dia mikir kira-kira gimana. Dia rencanain, dia ambil keputusan secara holistik, menjawab saat ini, dan tidak mengorbankan masa depan. Jadi, hal yang diharapkan dari business assurance dalam konteks keberlanjutan dan keberlanjutan adalah perusahaan itu tetap ada karena dia mengintegrasikan, mengarus utamakan unsur-unsur sustainability dalam pengambilan keputusannya, sehingga dia bisa memenuhi harapan stakeholder tentang apa yang dia harus lakukan sebagai perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab. Business assurance membantu organisasi memenuhi tujuan strategis mereka. Ada tiga yang penting. Business assurance memfasilitasi pemikiran, pengambilan keputusan, dan perencanaan berbasis risiko. Semua faktornya dipikirin, seperti tadi contoh power plant, renewable power plant itu tadi. Dengan melakukan itu, kita yang berhati-hati mengarus utamakan keberlanjutan dalam pola pikir kita dan keputusan bisnis kita,
kita bisa memenuhi harapan pemangku kepentingan, baik dari diri kita sendiri, karena kita maunya ada dan berlaba, baik dari masyarakat, baik dari lingkungan yang mungkin diwakili oleh peraturan perundang-undangan pemerintah. Dengan demikian, sebagai sebuah perusahaan, kita tetap bisa ada, tetap bisa growing, dan kita tetap bisa relevan di mata semua orang. Karena kita adalah perusahaan yang, kalau istilah saya sih, memiliki hati. Nah, kira-kira begitu. Perusahaan yang memiliki hati biasanya jarang-jarang dirujak sama netizen. Kira-kira seperti itulah kira-kira ya. Oke. Kesimpulannya dari eh, sesi singkat kita hari ini, sustainability business risk dan assurance itu diawali dari pemikiran yang menyeimbangkan segala sesuatu. Menyeimbangkan agar apa yang kita gunakan dan ketersediaan itu tidak menimbulkan sebuah kondisi di mana masa depan kita itu punah, terancam. Pemikiran seperti itu akan menghasilkan perencanaan proses tata kelola faktor lingkungan berkelanjutan yang nantinya akan menghasilkan data kinerja dan performa yang dilaporkan demi berlanjutnya usaha. Seperti contohnya dalam sustainability reporting itu biasanya ada tuh. Tahun ini aku GHG-ku segini, tahun depan targetku segini, terus dilaporkan pencapaiannya ternyata begini karena ini. Nah, sekira-kira seperti itu. Itulah di mana perusahaan menyatakan pola pikir mereka, rencana mereka, dan komitmen mereka untuk menjalankan corporate sustainability standard yang tujuannya adalah agar pola operasi sebuah bisnis ini bisa memenuhi, melampaui persyaratan ataupun apapun harapan yang harus dipenuhi. Karena dengan memenuhi harapan itu, kita memanage risiko bisnis kita terkait keberlanjutan. Kita bisa tetap kembali lagi ada, kita bisa tetap berlaba, dan kita bisa bermakna. Jadi, Sustainability Business Risk and Assurance melalui pemikiran yang menyeimbangkan semua faktor, kita mengambil keputusan mengenai sebuah risiko dengan harapan agar kita bisa memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Sehingga semua itu bisa menghasilkan bisnis yang berkelanjutan, sustainable operations, yang memenuhi harapan keberlanjutan untuk mencapai keberlanjutan dunia di mana kita hidup ini agar tetap selalu ada dan bisa kita tempati sebagai tempat tinggal kita yang sehat, aman, dan nyaman. Nah, kira-kira seperti itulah diskusi kita hari ini. Iya, iya, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktunya kayaknya singkat ya Mas ya, nggak iya, kerasaan. Maaf Mas betul. Deka. Iya, Saya stop sharing kah mungkin? iya, silakan stop sharing ya. Jadi terima kasih tepuk tangan buat Ibu Esther ini ya, udah sharing tentang sustainability risk ya. Yang tadi memang kalau dibanding bahasa Indonesia kan menjadi antara sustainable dan sustainability menjadi agak Rebiek. ya, Saya oke, aja juga ketukar-tukar itu. oke, Terus langsung oke, katanya. oke, Cuman Allah bisa karena biasa mungkin ya Mas. ya. Jadi tadi ya bisa disebutkan bahwa sustainability resiko risk itu harus kita biasakan yang mulai dari hal yang terkecil
di Mm-mm. dalam kehidupan kita sehari sampai yang terbesar dalam keputusan-keputusan bisnis kita. Oke, saya akan membuka kesempatan buat teman-teman untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pengalaman, sharing, dan lain-lain. Ini waktu kita sampai jam 15.30 Besok, oh, hari ini ya. waktu Indonesia bagian. Iya, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau kalau tidak ada nanti saya yang tanya kemudian. Ingat Iya. ya, nggak boleh tanya dua tadi ya. Nggak boleh tanya umur, nggak boleh tanya berat badan. Iya, cukup ditebak saja. Oke, sebelum menunggu pertanyaan dari yang lain, tadi memang sangat menarik ya terkait sustainability, yaitu bahwa kita dalam melakukan berkegiatan ya, baik itu kegiatan bisnis atau pribadi kita itu ada ada sustainability risk yang harus kita perhitungkan gitu ya. Tadi indikatornya yang bagus itu adalah do well and do good. Do good ya, do well Ya, itu artinya profit dan do good itu juga. artinya berdampak positif untuk environment, sosial dan government. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan dari pengalaman Bu Esther ini ya dengan menerapkan sustainability risk ini sebetulnya dampak untuk diri kita sendiri ya. Kan anak-anak sekarang itu nggak cukup well and good, harus fun juga nih. Nah, ini Iya. apa yang dirasakan ini? Yang paling berkesan dari Bu Esther dengan perubahan apa yang terjadi setelah menerapkan sustainable risk yang secara holistik ini, yang paling berkesan saja. Ini yang Pak, ini nih rada-rada susah-susah gampang. Hmm, Karena kalau 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 saya ini kan golongannya anak zaman wow ya. Nah, kalau anak zaman now tuh rada beda. iya. Ah, cuman eh intinya sih kayak gini kalau saya mikir. Sebenarnya yang namanya sustainability risk itu kalau saya kalau aku itu sebenarnya mengajak kita untuk berpikir panjang. Betul. Nah, mengajak kita berpikir panjang. Kita tidak hanya sekedar ya udahlah gitu aja. Sebenarnya itu adalah sebuah konsep hidup sih kalau saya bilang ya. Hmm, Nah, konsep hidup tuh kan selalu harus direncanakan. Nah, betul. direncanakannya itu juga harus sesuai kita kan. Nah, Iya. saya punya keponakan. Mungkin dia dia ini itu lebih anak zaman zaman inilah zaman now lah. Mungkin untuk teman-teman adik-adik yang kuliah nih. Dia kan mau kuliah nih. Jadi dia ibunya ngotot nyuruh dia kuliah. Jadi dokter aja. Ya kan? Nah, jadi dokter aja. Ya, pokoknya dokter ini, pokoknya dah. Ntar, pokoknya jadi ini, jadi mantu idaman kamu ntar, Wah, kayak gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, tapi eh, di lain pihak, kalau kita pikirkan, dia jadi dokter. Apakah dia memang ingin jadi dokter? Kalau misalnya dia lebih suka karikatur anime seperti itu. Nah, yang saya pikirin tuh kadang-kadang anak zaman now, mungkin rekan-rekan yang lebih muda nih, berpikirnya tuh gimana ya? Yang itu yang kadang-kadang saya mencoba mengulik. Sesuai passion ya. Iya, ha-ha. Karena apa? Kalau kita paksakan, kembali lagi kayak tadi yang hydro power plant itu tadi, keren aja sih. Dia masuk anak kedokteran, masuk apa? Eh, Beda lah ini kastanya katanya. Nah, tapi apakah dia tetap akan ada di situ? Apakah dia bisa menjadi dokter yang baik? Hmm, Kira-kira iya. kan begitu. Betul. Atau dia mutung di tengah jalan. Iya. Nah, apalagi kalau tiba-tiba nanti dia saking dia kecewanya, dia melampiaskan kekecewaannya kepada adik tingkatnya yang mohon maaf mungkin dibully. Kalau dari, nah, hal-hal yang semacam itu. Jadi mungkin ini semua mengajak bukan hanya anak-anak muda zaman zaman now dan zaman wow. Kita semua mesti berpikir panjang dan kita semua
tidak hanya bisa berpikir dari sisi kita sendiri aja. Oh, Kakak sepupu oke. saya bilang, aku mamamu, aku, kamu pokoknya nurut ya. Nah, tapi yang muda pun juga harus bisa menyampaikan pola pikirnya seperti apa, Ya. yang didukung oleh data. Seperti tadi, Mama, aku mau power power plant hydro aja. Sorry, mau power plant solar aja. Memang mahal, tapi gini 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 gini. Sama seperti itu. Jadi saya pikir sih bukan hanya generasi Gen Y, Gen Z, genteng. Kalau saya generasi genteng kan. Nah, semua itu kita harus mengkalibrasi pemikiran kita untuk tidak instan, Oke, untuk betul. tetap berhati-hati. Nah, intinya itu sih sebenarnya. Oke. Dan Ya. itulah yang kita harus terapkan. Oke, terima kasih Bu Esther ya. Jadi memang sustainability risk ini kayaknya memang di depan kayaknya agak ribet ya, rigid gitu ya. Tapi memang secara jangka panjang pasti akan kita akan merasakan manfaatnya ya, mendapatkan kebahagiaan untuk diri kita. Jadi bermanfaat untuk diri kita. Nggak cuma itu profitable, nggak cuma itu berdampak baik untuk masyarakat, tapi untuk diri kita juga pasti akan ada kepuasan sendiri. Bahkan teman-teman mulai bisa melatih ya teman-teman sekarang setiap pengambilan keputusan itu dihitung dulu resikonya sustainable atau enggak. Mulai misalnya Alah, menghaut, gunanya sopo lagi ya? iya, Kok iso-iso bariki kardusnya ketinggian. iya. Jadi mulai ketika kita haus ya membeli minuman kita ada pilihannya kita mau beli botol minuman, mau beli es teh dalam gelas, kopi dalam gelas kertas, itu semuanya ada resiko-resiko masing-masing yang perlu kita Atau pertimbangkan. Iya. yang itu gula normal sama less sugar. Iya, less sugar, less Nah, itu itu dampak jangka panjangnya memicu diabetes kan. iya, itu semuanya harus kita pikirkan, bahkan termasuk desain kita untuk green job sosialisasi ini ya. Ini saya lihat banyak desainnya itu menggunakan warna-warna hitam atau Ih, gelap ya. Itu karena uh-uh. memang katanya bisa menghemat energi karena tidak ada cahaya hitam. Jadi layar kita pun lebih hemat energi gitu dengan Itu iya. menyampaikan warna hitam gitu ya. Itu kemarin ada pertanyaan menarik nih. Sorry, saya jadi boleh sharing sedikit ya Mas Iya. Deka ya. Nah, kenapa tadi saya tanya eh, ini teman-temannya dari mana aja, dari fakultas apa aja? Ada yang dari pendidikan, ada yang dari ilmu keagamaan dan lain-lain. Beberapa hari yang lalu saya ditanya, aku aku nih dia dia apa sedang sekolah filsafat jadi pendeta. Hmm. Berarti aku nih nanti nggak ada gunanya dong, dia bilang kayak gitu kan. Nah, terus eh, saya langsung counter kayak gini. Pada saat kita beragama, kita diajarkan untuk berpikir kan. Kita diajarkan untuk menahan diri. Kita diajarkan untuk menimbang dulu. Hmm. Itu yang saya pikir eh, ada kesalah kaprahan sedikit. Kadang-kadang green job selalu dikaitkan dengan, oh, mesti masuk kehutanan, mesti masuk ilmu lingkungan. Tidak Iya. begitu. Kita semua punya peran yang dimainkan. Pendeta, kiai mengajari kita menahan diri, mengajari kita untuk berpikir. Iya. Oke. Gitu. Terima kasih Bu Esther. Nah, ini untuk teman-teman eh, dengan melatih ini eh, tentang sustainability dari sekarang, mulai sekarang nanti kita pasti akan menjadi ahli dan pasti akan banyak dicari tenaga ahli di bidang green apapun itu ya, green teknologi, green ekonomi ataupun Oh, green. sorry, Nah, ini di chat ada yang tanya nih kayaknya ya. oke. Dari Cimahi, apa aku bacain? Oke, silakan dari Pak Mas Edi ya. Iya, Edi Rudiana Arif. Bagaimana menumbuhkan etika ekologis lingkungan di kalangan mahasiswa agar dapat memberikan kontribusi dalam pengendalian lingkungan dan gakum lingkungan yang berbasis spiritual dan moral. Nah, pas banget sama yang tadi. Iya. Ini. Nah,
Mas Edi, makasih banget ini. Nah, ini pertanyaan yang saya pikir sangat penting. Karena bagaimana menumbuhkan etika? Etika hanya dapat ditumbuhkan oleh diri kita sendiri. Etika tidak kita perbincangkan, tapi kita lakukan. Pada saat kita lakukan itulah kita memberikan kontribusi dalam pengendalian lingkungan. Pada saat kita lakukan itulah kita berkontribusi dalam penegakan hukum. Nah, Oke, jadi contohnya mulai dari diri kita sendiri ya. mulai dari diri kita sendiri. That's itulah inti sustainability risks. Mulai dari diri kita sendiri. Dan memang benar tadi, ini yang spiritual dan moral. Kita boleh ngomong apa aja, but if we don't walk the talk, orang hanya akan mencibir. Om Dol. Ini pertanyaan yang sangat bagus saya bilang, karena ini benar-benar konseptual. Terima kasih banget Mas Edi mengingatkan kita semua. Berkontribusi, kita tidak perlu jor-joran, kita tidak perlu ikut fun run, tapi kita bisa, seperti katanya Mas Deka tadi, milih yang kemasannya apa, milih yang jualannya di mana. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, Termasuk pakai helm dalam lingkungan kalau berkendara. iya. Iya. Baik, ini terima kasih Mas Edi sudah mengingatkan bahwa ini adalah suatu yang holistik ya. Saya juga ingin mengingatkan nih buat teman-teman semua, di sini saya share screen bahwa kita sudah sampai nih ke batch kelima, nah itu tentang pendahuluan tata kelola risiko keberlanjutan yang berkelanjutan. Dan di sini teman-teman masih banyak yang akan kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, ini yang untuk batch selanjutnya di hari Kamis pekan depan. Ini nanti kita akan membahas tentang potensi green job nih. Nah, ini langsung nih. Potensi green job itu seberapa besar sih? Seberapa banyak sih? Seberapa cuan sih potensi green job ini buat teman-teman? Nanti akan kita diskusikan bersama narasumber yang nggak kalah keren juga dengan Ibu Esther di sini yang keren banget di sini. Nanti teman-teman jangan lupa ajak juga teman-teman yang lain. eh, Katanya cari kerjaan susah gitu ya. Tapi mau nggak kita juga upgrading diri kita supaya nanti kita bisa menjadi berkualitas dan dicari oleh eh, pasar kerja kita. Nah, di link di chat itu sudah ada absensi. Silahkan diisi dulu sekarang karena nanti kalau sudah lewat jamnya nanti dihitung nggak dihitung. Silahkan yang belum absen silahkan diklik di kolom chat untuk segera mengisi dan kita akan berjumpa kembali di pekan depan tentang potensi green job di mungkin 5 tahun yang akan depan, mungkin tahun depan dan lain-lain yang sudah mau lulus, sudah ancang-ancang mau berkarir, berkarya di mana. Ini penting banget untuk ikut di sesi kita di batch ke-6. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan jam 15.35, kita sudah lewat 5 menit. Terima Maaf. kasih. Tidak apa-apa Ibu, ini sangat menarik dan sangat holistik ya. Holistik itu udah pokoknya udah dalam dan menyeluruh. Wah, ini kita pembahasannya. Terima kasih ini Bu Esther sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita. Sayang sekali waktu kita terbatas sehingga pengalaman-pengalaman Bu Esther dari seluruh pelosok Indonesia dan pelosok dunia ini belum sempat dibagikan ke kita. Semoga nanti Bu Esther ada waktu untuk sharing bersama kita lagi sehingga nanti Stay kita in masih touch. kita masih bisa banyak belajar Good dengan things Bu come all Esther. together kan. Iya, betul sekali. Sebelum menutup, mungkin Bu Esther ada 1-2 kata penutup ini untuk kami semua, pesan-pesan. Oke. Oke, terima kasih Bu Esther. Kita kasih aplaus satu kali lagi secara digital untuk Ibu Esther. Dan saya Deka Isnadi, mohon maaf kalau salah kata. Semoga kita menjadi bagian dari perubahan di dunia ini ya, dengan praktek-praktek sustainable yang lebih banyak
dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Saya Dika Sadi mohon diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh iya, kita belum ada foto bersama ternyata. Oh iya, ada foto. Penting Sampai lupa banget ya. ini. Penting banget ini foto bersama ini. Barbuk, barbuk. Ini Harus. masuk ESG kriteria. Iya, wah itu semuanya untuk foto ini. Silakan untuk open cam dulu. Untuk open cam. Iya, wah ternyata ya Wih, glowing glowing salam semua ini dari ternyata. Sintang. Salam dari Sintang, Kalimantan Barat. Yang dari Iya, Surabaya, dari Lampung. oke kita mulai. Foto bersama. Sebentar, ini kenapa tombol saya? Ya, untuk foto di screen pertama, satu, dua, tiga. Oke, jempolnya mana? Jempolnya ya, satu, dua, tiga. Pokoknya ini kayak bapak-bapak ini semua ini jadian ya. Gaya bebas nggak ada. Ya bebas harus nyemplung Gaya air dulu. bebas. Kebanyakan drakor. Terima kasih Terima semuanya kasih semuanya. kesempatannya. Stay in touch. Ya, We are all ya. in this together. Terima kasih Bu Esther. Iya. Oke, ini acara sudah selesai. Kita tutup ya.